Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau menyempatkan waktunya untuk kita melakukan bimbingan kelompok. Nah, jadi teman-teman saya persilakan untuk duduk senyaman mungkin. Dan kepada teman-teman kita akan melakukan bimbingan kelompok ini selama 20 menit sampai 50 menit ke depan. Nah, sebelum kita memulai bimbingan kelompok ini, ada baiknya kita menyerahkan diri kita terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan di sini saya akan memimpin doa kita dengan doa menurut kepercayaan saya yaitu Kristen, dan teman-teman lainnya yang beragama Muslim agar menyesuaikan. Baik teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat Tuhan kepada kami pada saat ini. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini. Tuhan Yesus, kami akan membahas topik merasa tidak nyaman kalau datang hujan. Tuhan, kiranya topik ini dapat kami selesaikan, dapat kami pecahkan dengan baik Bapak. Kiranya Tuhan memberkati kami hingga mengakhirinya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Amin. Oke, baik teman-teman. Nah, sebelum kita melakukan bimbingan kelompok, kembali saya akan menjelaskan pengertian dari bimbingan kelompok tersebut. Nah, jadi bimbingan kelompok ini merupakan suatu bentuk layanan yang memperluas wawasan atau pengetahuan tentang topik yang kita bahas bersama. Nah, jadi bimbingan kelompok ini juga memiliki tujuan teman-teman. Nah, di mana tujuannya itu yaitu agar kita dapat menyikapi segala sesuatu yang terjadi itu dengan positif. Nah, kemudian teman-teman dalam bimbingan kelompok kita ini, ya, di mana cara pelaksanaannya, yaitu saya akan mempersilahkan teman-teman untuk berpendapat secara bergantian dengan menunjuk tangan. Jadi ketika saya sudah menunjuk, silakan teman-teman mengemukakan pendapatnya. Nah, baik teman-teman, karena kita akan membahas topik tentang merasa tidak nyaman kalau datang hujan. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman, mengapa kita penting membahas topik ini? Silakan teman-teman memberikan pendapatnya. Ya, kepada Eskiel. Baik, terima kasih kita. Mengapa kita penting membahas topik tentang merasa tidak nyaman kalau datang hujan? Agar kita mengetahui apa yang mengakibatkan kita tidak merasa nyaman jika datang hujan itu. Oke, terima kasih Eskiel. Ada lagi teman-teman? Oke, baik, terima kasih. Nah, dari pentingnya mengapa kita bahas. Nah, kemudian kita akan membahas nih, apa sih yang menjadi faktor penyebab kita itu merasa tidak nyaman ketika datang hujan. Silakan teman-teman berikan pendapat ya kepada Desi. Menurut saya faktor penyebab merasa tidak nyaman jika datang hujan itu karena ketidakbiasaan dia. Jadi ketika ada bencana alam, mungkin di suatu tempat itu atau di tenda itu mungkin jika datang hujan itu ada banjir atau basah atau kemudian. Jadi mungkin kebiasaannya di rumah mungkin pakai selimut atau ada tempat tidurnya pakai bantal, mungkin di tenda itu tidak ada disediakan. Jadi menurut saya itu salah satu faktor penyebabnya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, ada lagi yang memberikan pendapat ya kepada Wak Fatima? Mungkin faktor penyebabnya yaitu adanya riwayat trauma. Misalnya ada seseorang yang ada riwayat trauma terhadap hujan. Jika turun hujan dia menjadi merasa tidak nyaman, bahkan ketakutan untuk menghadapi suasana dan keadaan ketika hujan turun dengan deras. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, ada lagi yang memberikan pendapat? Oke, sudah cukup rasanya. Nah, jadi dari faktor penyebab itu, nah coba silahkan teman-teman berikan pendapat apa yang menjadi dampaknya jika kita merasa tidak nyaman ketika datang hujan. Silahkan teman-teman berpendapat ya kepada Eskiel. Terima kasih kepada PK. Dampak terjadi jika merasa tidak nyaman kalau datang hujan. Yang pertama ialah gangguan tidur. Nah, jika hujan datang malam-malam, pastinya yang memiliki rasa tidak nyaman kalau datang hujan ini merasa tidak nyaman untuk tidur. Dia pasti ketakutan untuk tidur. Terima kasih. Terima kasih Eskiel. Oke teman-teman yang lain, ada lagi yang memberikan pendapat ya kepada Najwa? Terima kasih Kak. Mungkin yang meningkatkan dampak dari tidak nyaman kalau datang hujan ini tuh nggak enak di psikologis ya, apalagi karena kalau hujan yang deras kan itu bisa mengganggu fasilitas air bersih, sanitasi dan juga makanan yang menambahkan rasa stres ataupun gelisah di para pengungsi gitu.
Oke, terima kasih Nazwa. Ada lagi teman-teman? Oke, sudah cukup rasanya ya teman-teman ya. Nah, jadi dari yang kita dapatkan dampak dari topik tadi, nah menurut teman-teman, apa sih yang menjadi solusi untuk kita yang merasa tidak nyaman ketika hujan datang? Silakan teman-teman memberikan pendapatnya. Ya, kepada Desi. Menurut saya solusi agar kita nyaman saat hujan datang itu mungkin kita dengan membiasakan diri kita pada fasilitas yang diberikan oleh relawan-relawan yang datang. Oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman yang memberikan pendapatnya? Ya, kepada Mbak Rafima. Mungkin solusi yang dapat kita lakukan yaitu mendengarkan musik dengan menggunakan earphone. Nah, mungkin suara hujan yang deras mungkin dapat diredam dengan kita mendengarkan musik dari earphone tersebut. Oke, terima kasih Mbak Rafima. Nah, kita udah dapat nih apa yang menjadi faktor penyebab, dampaknya, dan kemudian apa solusinya. Nah, jadi teman-teman coba berikan komitmen apa yang teman-teman dapatkan dari pembahasan kita tadi. Silakan teman-teman. Ya, kepada Ova. Baik, terima kasih PK. Komitmen yang saya dapat dari pembahasan hari ini itu adalah tentang membiasakan diri, menyelesaikan diri. Jika terjadi bencana di lokasi tepat di lokasi saya akan membiasakan diri. Saat terjadi hujan, saya akan membiasakan diri berada di tenda agar apapun yang terjadi, walaupun itu banjir atau ketidaknyamanan yang diakibatkan hujan ini, saya akan membiasakan diri. Atau mungkin dari saran teman tadi, saya akan mendengarkan musik melalui earphone. Terima kasih. Terima kasih Ova. Oke, yang lain-lain teman-teman ada lagi yang memberikan pendapatnya? Ya, kepada Bulan. Baik, terima kasih PK. Setelah kita membahas topik ini, saya berkomitmen ketika saya mengalami bencana alam dan saya menjadi salah satu korban, saya tidak negatif thinking. Saya tidak memikirkan hal-hal buruk akan terjadi kepada saya dan saya akan berusaha untuk melakukan kegiatan sehingga saya tidak terpikir dengan kejadian yang akan terjadi pada saya. Oke, terima kasih banyak teman-teman sekalian atas pendapatnya. Nah, jadi dari semua yang sudah kita bahas, jadi di sini saya memiliki format BMB3. Nah, di mana di sini teman-teman diminta untuk berpikir apa yang teman-teman rasakan, kemudian sikap apa yang akan teman-teman lakukan, kemudian tindakan apa, dan tanggung jawab apa yang teman-teman akan lakukan. Jadi, teman-teman silahkan isi BMB3-nya dan silahkan kembalikan kepada saya jika sudah selesai. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Nah, jadi karena kita sudah mengakhiri bimbingan kelompok kita hari ini, nah kita akan kembali berserah diri kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kembali saya akan memimpin doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus atas kenyataan Tuhan kepada kami yang saat ini Bapak. Tuhan, kami telah selesai Bapak melakukan bimbingan kelompok kami. Tuhan, telah banyak pemecahan masalah yang sudah kami dapatkan Tuhan, dari faktor penyebab, dari dampak, dan kemudian solusi. Dan saya kami dapat komitmen Tuhan untuk kami terapkan di dalam diri kami. Bapak, kiranya Tuhan membantu kami Tuhan untuk menerapkan semua komitmen yang sudah kami dapatkan pada hari ini, agar kami dapat melakukannya di masa depan dan dapat menghadapi segala apapun di depan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, amin. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya, dan mari kita bertepuk tangan pada diri kita sendiri.